Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk siswa kelas 10 jurusan MIPA, IPS ataupun KMI. Pada pagi hari ini pertemuan pertama kita akan bahas rules and reminders for math online class. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu peraturan dan melihat kembali matematika online ya. Pastinya kalian sudah belajar matematika online seperti apa. Kita akan ulas kembali di sini mengenai peraturan terbaru juga karena kalian sudah masuk jenjang SMA. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Gus Ma'ruf di sini sebagai guru matematika umum kelas 10. Pada pertemuan pertama ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan matematika umum karena kalian baru masuk SMA dan baru berkenalan dengan matematika umum itu seperti apa sih? Matematika umum itu matematika yang dipelajari untuk semua jurusan MIPA, IPS, bahasa, ataupun yang lainnya. Semuanya pelajari materinya sama, grade-nya sama. Nah, tapi kalau ada matematika minat, itu hanya untuk jurusan MIPA. Jadi kalau jurusan MIPA itu ada dua matematikanya, matematika umum dan matematika minat. Nah, di sini kita akan belajar matematika umum, seperti itu. Di mana kita akan belajar online pada pembelajaran matematika online ini, kita akan belajar online yang pertama pada web sekolah, yaitu SID/SMA online. Yang pastinya wali kelas sudah memberitahukan lewat grup kelas ya, mengenai web sekolah alamatnya, linknya. Kemudian yang kedua pada kuisis. Ini nanti ketika kita ada latihan soal. Google Form ketika penilaian harian, penilaian akhir semester, ataupun penilaian tengah semester. Kemudian Canva. Nah, Canva ini digunakan untuk nanti kalian bisa melihat video ataupun kuis. Ya, di Canva juga ada kuisnya, gitu. Bisa langsung sekaligus dalam satu video, ada videonya, ada materinya, ada kuisnya, seperti itu. Be on time and active. Jadi dalam pembelajaran online ini, walaupun online, kalian harus on time. Pembelajaran online dimulai pukul 7 sampai pukul 4 terakhir sekali. Nah, harapannya karena matematika ini jadi pagi saja, supaya tidak dalam kondisi fresh, tidak dalam kondisi panas, sehingga bisa lebih fokus. Kemudian aktif juga. Jadi dalam pembelajaran online itu aktif di grup, di nanti video conference, ataupun nanti di YouTube dalam live chat ataupun yang lain, itu juga diharapkan tetap aktif walaupun dalam pembelajaran online seperti ini. Etikanya yang pertama mengisi presensi tepat waktu. Setiap masuk di Mapel pasti ada di situ ada presensi. Silakan diisi terlebih dahulu supaya tidak lupa. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, bertanya jika ada yang belum paham, on kamera dalam video conference, dan responsif dalam kelas online. Ya, karena keaktifan di sini juga masuk dalam kategori penilaian nantinya. Lanjut, apa saja sih garis besar aktivitas pembelajaran online ini? Yang pertama video pembelajaran. Jadi nanti video pembelajaran ini berisi materi yang disajikan oleh guru dan siswa diharapkan menyimak sampai selesai detailnya. Apalagi ini matematika, ketika ketinggalan 1 menit saja, pastinya kalian akan ketinggalan part-part tertentu yang kalian bisa tidak paham jika ketinggalan part-part tersebut. Yang kedua, penugasan. Jadi penugasan ini bisa dalam bentuk nanti portofolio ataupun pengerjaan latihan-latihan soal. Nah, ini wajib dikerjakan untuk penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Yang ketiga, penilaiannya itu umumnya apa saja? Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kalau PAT ini untuk penilaian akhir tahun, kenaikan kelas. Online etiquette. Jadi hidupkan kamera ya, etikanya ketika video conference. Nanti barangkali kita pakai Google Meet atau Zoom, maka wajib untuk hidupkan kamera. Tetapi di sini keep your microphone on mute. Jadi tetap menjaga mikrofon kalian untuk tetap mute ya. Ya, jadi tidak dihidupkan kecuali jika dipersilakan untuk menanggapi, bertanya ataupun yang lain. Nah, itu silakan oleh pemandunya, silakan untuk aktif mikrofonnya. Tapi kalau video conference maka on kamera itu wajib. Be responsible in the chat group. Jadi ketika di chat group itu nanti silakan untuk responsible. Kita akan punya kelas sendiri di grup nanti, grup matematika umum kelas 10. Nanti silakan ketua kelas ataupun perwakilan kelas untuk menghubungi saya via WhatsApp. Nanti saya berikan link grup
agar setiap siswa kelas 10 ini, dari kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPS 4 semuanya wajib masuk grup ya. Untuk di situ nanti ada feedback mengenai pembelajaran kita di video, barangkali ada yang belum paham, kemudian mengenai info-info terkait pembelajaran matematika online, semuanya akan saya share di situ. Jadi yang tidak ikut grup akan ketinggalan infonya. Maka setiap perwakilan kelas nanti chat pribadi ke nomor yang tertera, nanti saya kirim link untuk join grup. Semuanya wajib masuk ke link grup tersebut. Seperti itu. Paham ya? Ketua kelas wajib menghubungi, perwakilan selalu wajib menghubungi saya untuk saya kasih link join grup sebagai kelas kita di pembelajaran online matematika. Dan KKM, berapa sih KKM matematika umum kelas 10? KKM-nya 75 ya. Sudah SMA, KKM itu sangat penting untuk menunjang nilai kalian nanti, apalagi ketika target kalian masuk ke perguruan tinggi negeri. KKM, nilai kalian di atas KKM, semakin kelas, bertingkat kelas 10 bagus, kelas 11 lebih bagus, kelas 12 lebih bagus, kemungkinan kalian diterima di perguruan tinggi yang kalian impikan semakin mudah. KKM-nya 75, maka di bawah 75 belum tuntas. Usahakan nilai kalian, nilai penugasan, nilai penilaian harian, nilai penilaian akhir semester, semuanya di atas 75 supaya tuntas dan di atas KKM. Lalu apa saja sih yang dipelajari matematika umum kelas 10 ini semester 1? Yang pertama, ada 5 bab. Yang pertama persamaan dan persamaan nilai mutlak. Yang kedua persamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang ketiga sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Yang ketiga sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Yang kelima fungsi, meliputi fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, beserta grafiknya. Jangan pusing dengan 5 bab ini, mungkin babnya judulnya agak panjang-panjang ya. Stop, have fun ya, jangan dipikir pusing ya. Karena matematika itu mengikuti mindset dari pembelajarnya ya. Jadi kalau kalian mempelajari matematika mindsetnya udah sulit, matematika akan mengikuti mindset tersebut. Nah, ketika kalian pembelajaran matematika kalian anggap mudah, tapi bukan berarti menggampangkan ya. Kalian anggap mudah, fresh, relax, maka matematika akan mengikuti dan akan beneran menjadi mudah. Seperti itu. Yuk coba kita bahas materi pertama, persamaan dan persamaan nilai mutlak. Kita akan bahas PPNM, persamaan dan persamaan nilai mutlak ini terbagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak. Kita bahas hari ini hanya konsep nilai mutlak saja. Konsep nilai mutlak. Perhatikan. Ya. Relax ya. Santai aja. Konsep nilai mutlak ini jadi seperti ini. Semisal dalam kegiatan pramuka atau hizbul waton. Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya kan ada pasukan ya, baris berbaris. Misal komandannya minta untuk maju 4 langkah, berarti ke depan 4 langkah. Mundur 3 langkah, berarti ke belakang 3 langkah. Kita sudah belajar bahwa ke depan itu mindset kita positif, ke belakang mindset kita negatif. Ya. Tetapi dalam nilai mutlak itu tidak memperhatikan arah, baik ke depan ataupun ke belakang, semuanya positif. Ya, semuanya positif. Jadi kalau udah maju 4 langkah, kemudian mundur 3 langkah, berarti di situ ada 7 langkah. Nilai mutlaknya 7. Kenapa? Karena nilai mutlak tidak memperhatikan arah. Ya. Kalau kita bicara matematika yang terdahulu, maju 4 langkah, mundur 3 langkah, hasilnya 4 dikurangi 3, 1. Tapi tidak dengan nilai mutlak ini, karena tidak memperhatikan arah. Nilai mutlak berkaitan dengan jarak. Ya. Jadi tidak memperhatikan arah. Di sini, maju 4 langkah, mundur 3 langkah, hasil mutlaknya berarti 7. Seperti itu. Karena jaraknya 7 kan. Nah, pokoknya kalau kalian ingat nilai mutlak, ingat jarak. Ya. Jadi maju 4 langkah, mundur 3 langkah berarti 7 nilainya. Mutlak dari 4 dan mutlak dari negatif 3, berarti 4 tambah 3, 7. Nah, dari cerita tersebut, maka bisa kita ilustrasikan pada tabel. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak, ya. Jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dan tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai negatif, tapi mungkin saja bernilai 0. Kalau dalam tanda mutlak 0, kan hasilnya 0. Tanda mutlak 2 hasilnya 2. Dalam tanda mutlak negatif 2 hasilnya 2 juga. Dalam tanda mutlak negatif 3 hasilnya 3. Dalam tanda mutlak negatif 1000 hasilnya 1000. Jadi dalam tanda mutlak negatif berapapun hasilnya positif. Nilai mutlak pada garis bilangan. Nah, ini kita kontekstualisasikan pada garis bilangan. Lihat. Nih, ketika garis bilangan maka kita bisa pakai loncatan-loncatan angka. 0 ketika ada 3 loncatan angka, maka di situ jaraknya 3. Dalam tanda mutlak 3, nilainya 3. Kemudian nilai mutlak negatif 3, hasilnya 3. Kenapa? Karena jaraknya 3 juga, sama. Loncatannya 3 angka, berarti hasilnya juga 3. Maka di sini pesan nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari nilai 0. Begitu. Paham ya? Jadi walaupun negatif, karena yang kita perhatikan adalah jaraknya, bukan arahnya, maka nilainya positif. Sehingga dapat kita definisikan dalam kalimat matematika kan biasanya seperti ini. Dalam tanda mutlak X atau nilai mutlak X itu ada 2 nilainya. Ketika nilainya itu, ketika X-nya itu positif, lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Tapi kalau X-nya adalah negatif, kurang dari 0, maka hasilnya negatif dari bilangan itu sendiri. Atau negatif dari negatif. Sehingga hasilnya jelas positif. Contoh di sini, 5, nilai mutlak 5, 5. Kenapa 5 hasilnya? Karena hasilnya bilangan itu sendiri. 5 bilangan positif, hasilnya bilangan itu sendiri. Nilai mutlak negatif 3, hasilnya 3. Kenapa? Karena dalam peraturan nilai mutlak itu, maka yang negatif itu dinegatifkan. Negatif 3, hasilnya 3. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih penerapan nilai mutlak dalam real life? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, soal dan pembahasannya soal cerita aplikasi nilai mutlak seperti ini. Ada 2 tipe yang akan saya bahas. Yang pertama tipe untuk MIPA, yaitu teknik. Ya, jadi kalau MIPA itu berkaitan dengan teknik sipil, barangkali ada yang berminat besok untuk kuliahnya. Di sini soal nomor 1 mengenai sebuah truk proyek melaju kiri dalam arah sumbu X, berarti mendatar ya. Biasanya dalam proyek kan mendatar jalannya. Sepanjang 5 meter, ke kiri 5 meter. Kemudian berbalik arah, berarti ke kanan 10 meter. Berjalan lagi ke kanan 15 meter. Berbalik arah lagi 12 meter. Maka tentukan jarak total yang ditempuh truk tersebut. Ya. Maka jarak total, ingat, jarak penyelesaiannya dengan nilai mutlak. Masing-masing nilai ini ke kiri misal negatif, tapi masuk dalam tanda mutlak, nanti hasilnya positif. Penyelesaiannya pakai nilai mutlak ini. Semuanya masukkan ke nilai mutlak, kalau kiri berarti negatif, kanan positif, kiri negatif. Tapi dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya nanti merupakan jarak. 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12, artinya 42 meter. Seperti itu ya. Ini kesalahan sentimeter, harusnya meter itu. Lanjut ke soal nomor 2 tentang soal ekonomi ini. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari tapi berkaitan dengan ekonomi ini untuk jurusan IPS. KMI juga maksudnya IPS. Seorang karyawan satu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan sama adalah 500.000. Jadi karena penyimpangan, otomatis gajinya itu kalau nggak naik 500.000, ya turun 500.000. Udah gitu aja pilihannya. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi. Nah, secara rasional atau secara logika langsung bisa kita perkirakan. Gaji karyawan itu kalau nggak 3 juta dikurangi 500.000, ya 3 juta tambah 500.000 gitu. Maka kalau dalam kalimat matematika seperti ini, X min 3 juta sama dengan 500.000, nanti ketemu X ini adalah gaji 3.500.000, itu gaji tertinggi. Gaji terendahnya berarti X min 3 juta sama dengan min 500.000 ya. Maka X sama dengan 2.500.000. X min 3 juta sama dengan min 500.000 itu gaji terendah ya. Jadi X sama dengan 2.500.000 itu gaji terendah. Nah, itu penyelesaian masalah ekonomi untuk nilai mutlak. Seperti itu. Nah, nilai mutlak di sini berarti hasilnya jelas positif. Walaupun di sini negatif 500.000, itu nanti
akan menjadi positif juga. Hasilnya 7.500.000 seperti itu. Nah, ini ada latihan soal, silakan. Ada 2, ini yang teknik mungkin untuk MIPA, yang ekonomi untuk IPS. Ini tipe-tipenya maksudnya. Kontekstualisasi dalam teknik untuk MIPA, kontekstualisasi dalam ekonomi untuk teknik, untuk IPS, maaf. Jadi nanti silakan pilih salah satu saja. Silakan. Salah satu wajib kalian jawab, kemudian kalian komen chat di chat YouTube ya. Jadi nanti di YouTube ada komentar, silakan kalian sebutkan nama dan kelas, kemudian berikan jawabannya. Jawabannya berapa? Misal 10 meter, tulis 10 meter. Seperti itu. Wajib untuk menjawab ya, untuk penilaian keterampilan. Nanti yang menjawab akan saya teliti satu persatu, tuliskan nama, kelas, dan jawaban, saya teliti satu persatu untuk nilai keterampilan. Maka bagi yang tidak menjawab, nilai keterampilannya untuk pertemuan pertama ini pas KKM, itu saja. Yang menjawab otomatis akan mendapat nilai lebih untuk nilai keterampilannya. Silakan jawab satu saja, pilih teknik ataupun yang ekonomi ini. Terserah kalian. Seperti itu ya untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa absen. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun pembelajaran online. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.